Jadi ini merupakan Glorious Model O. Merupakan mouse yang bisa dibilang lumayan hype pada zamannya, yaitu di akhir 2020. Saking hype-nya, sampai gua sudah pernah bikin review ini zaman itu. Cuman dalam bahasa Inggris, karena gua nggak gitu ngerti mau masuk ke market mana gua, mau masuk Inggris atau mau masuk Indo. Jadi ya, sekarang gua udah berkomitmen untuk masuk ke market Indo dan nge-review di market Indo. Nah, berhubungan gue udah selesai bikin review buat ini, apalagi yang pengen gue review ya. Pertama jelas adalah grip Hotline Games ini, yang gue bisa bilang jelek. Jeleknya kenapa? Ini nggak tahan lama grip Hotline Games. Ini kayaknya udah kedua, dan ini gue paksain kagak ganti. Udah mulai ngeslip lagi. Bisa kelihatan ini wear and tear-nya di sini. Kelihatan bagian tekstur sama bagian yang tidak bertekstur ya. Mendingan beli grip BTL yang harganya mungkin 2 kali lipat dari harga grip Hotline Games, tapi tahan lamanya lebih dari 2 kali. Itu bagusnya. Dan juga gue pengen nge-review ini Tiger Arc punya mousefit. Ini gue bisa bilang bagus banget. Bahkan ini bukan yang ice, ini yang biasa dan udah enak. Bayangin lagi yang ice kayak apa gitu kan. Tapi ya yang ice harganya 2 kali lipat. Apakah benar sebagus itu? Gue nggak tahu juga karena gue masih belum coba. Dan modifikasi ini itu nambah 3 gram untuk mouse ini. Berhubungan ya Hotline Games punya grip lumayan tipis daripada BTL ya, dibanding BTL. Jadi kira-kira sudah 2 tahun gue pakai mouse ini. Ya, pakai dan tidak pakai lah, karena gue ada DuckSire 4 kan. Nah, jadi pengalaman gue sama mouse ini apa selama pemakaian? Ya, kita mulai dulu sama performa ya. Performa jelas bagus. Sensornya mungkin dibilangnya BAMF, tapi harusnya ini tuh PMW 3370 ya. Yang di rebrand lah ya, bisa dibilang. Dan performa jelas gue bisa bilang bagus. Lebih bagus daripada DuckSire 4 punya. Padahal sama-sama 3370. Ya, gitulah, 3370-ish gitu kan. Dan ada satu masalah tentang performa ini ya, yaitu dongle. Nah, kita ngomongin dongle ntar lagi, tentang build quality-nya. Tapi yang gue bisa bilang adalah dongle ini rada-rada aneh, karena nggak bisa jauh-jauh sama mouse ini. Kira-kira gue pernah sejauh apa ya? 100 cm. Mungkin kelihatan jauh 100 cm. Cuman dari jarak PC ke mouse itu rada nge-lag. Gue udah coba juga sama pakai apa sih namanya, laptop lumayan jauh. Dan iya, rada nge-lag. Jadi gue taruh ini deket sama mouse, bukan sama mouse, di samping mousepad. Jadi ya oke lah, masih berguna sebagai wireless. Tapi gue berharap bisa lebih jauh lagi tadinya. Untuk mouse click-nya sendiri itu Omron. Setahu gue semua mouse click di sini itu Omron. Permasalahannya adalah setelah 6 bulan yang klik kiri ini, klik kiri ini double click, dan gue udah klaim jelas. Dan setelah 6 bulan lagi double click lagi. Jadi gue ganti sama Omron Jepang. Bertahan sampai sekarang. Gue nggak tahu bisa tahan lebih lama daripada Omron yang standar atau enggak, karena ya gue udah nggak pakai lagi nih mouse. Yang pasti udah gue ganti switch-nya, jadi nggak double click lagi. Sayang aja gitu loh, maksudnya harganya dulu kan 1,3, terus cepet double click. Tapi gue juga nggak bisa ngomong begitu sih, karena Logitech G Pro juga kayak gitu sama. Jadi ya double click syndrome memang udah sangat standar lah ya. Tapi selain dari itu build quality-nya solid. Gue nggak tahu kenapa ini udah mulai nge-krik. Mungkin karena kebanyakan gue nggak pakai dan kayak plastiknya rada warp. Nggak ngerti juga gue. Ngeselin. Tapi ya udah gitu doang. Maksudnya build quality buat mouse-nya sendiri buat gue bagus lumayan. Kliknya rasa solid. Yang penting itu sih. Dan ini kabelnya. Kabelnya gue bisa bilang bagus, cuman sedikit berat ya. Tapi nggak masalah juga. Ini dongle sama extensionnya bagus. Build quality-nya gue suka, walaupun plastik masih bagus menurut gue. Untuk baterai life sendiri, ini untuk gue aja bertahan 3 hari doang.
kadang-kadang nggak sampai 3 hari. Sampai rada kesel gue kadang-kadang untuk ngecas ini. Karena kadang-kadang suka lupa, dan ini juga mouse wireless pertama gue yang mungkin transisi gue kurang bagus. Jadi nggak inget ngecas dan sebagainya gitu. Yang penting inget aja harus ngecas setiap kali gitu. Dan ya jelas shape-nya mirip dari Zowie FK2. Jadi alasannya kenapa gue pengen jual mouse ini. Ternyata performa gue dengan mouse ini kurang bagus. Dimana pas gue pakai mouse ini, tangan gue rada miring. Bukan tangan gue sih, mouse-nya rada miring kalau gue pakai buat nyaman gitu ya. Jadi kayak gini nih, kalau misalnya lu lihat, gue biasa pakainya rada miring begini. Nah, kalau gue pakai begini rada miring, performa gue kurang bagus. Dan kalau misalnya gue paksain begini, tangan gue pegel. Jadi gimana ya? Serba salah. Mungkin guanya harus lebih biasain, kayak biar tangan gue biasa sama kayak gini. Cuman menurut gue, shape kayak gini, maksudnya tangan gue bentuknya kayak gini, tidak bagus dan gue nggak suka. Jadi ya, akhirnya gue ganti ke mouse yang shape-nya aman, seperti Daxa R4, yang ngikutin shape-nya G Pro, yang sangat aman shape-nya. Jadi ya, moral dari ini adalah cobain mouse-nya dulu, bukan lu pegang. Oh enak, cobain dulu performa lu bagus atau enggak dengan mouse itu, daripada lu nih megang, enak nih, pasti mainnya enak juga, ternyata enggak, performa lu bisa lebih jelek. Megang sih enak, performa belum tentu. Gue mau jual ini mouse, kalau misalnya ada yang mau beli bisa DM ke gue di IG, gue terus inilah linknya atau apa gitu. Dan sampai situ saja video untuk hari ini. Gue tahu, gue udah bilang di community post tadinya, gue akan nge-review S12 Pro dan gue lagi bikin scriptnya. Emang, bener gue lagi bikin scriptnya. Tapi pada saat itu gue nyadar juga, kalau gue nggak bikin review model O sekarang, gue nggak bakal bikin video model O lagi. Seperti yang lo tahu, gue udah pernah bikin review model O ya. Tapi ya, 2 tahun yang lalu, itu dia. 2 tahun yang lalu, gue udah ngaretin video Glorious Model O 2 tahun. Terus gue kayak, kalau gue nggak lakuin sekarang dan tidak memaksa gue bikin video ini sekarang, yang ada gue ngaret selamanya. Dan dapat kayak liabilitas. Pengen gue jual sebenarnya ini mouse. Dan akhirnya nggak bakal kejual-jual kalau misalnya gue nggak bikin review. S12 Pro-nya udah sampai sih. Ya, bagus, gue bisa bilang aja jujur. Ya, sampai jumpa di video berikutnya saat gue nge-review S12 Pro. Dan mungkin Vio i10K atau Yume, mungkin Yume duluan, nggak tahu juga, ya gitu aja. Thank you sudah nonton, bye.